tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Kita berasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak mungkin berdosa. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Hanya satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Yes Lord. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita hadapi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Hanya satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang
sampai mujizat menjadi nyata. Hanya satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Hanya satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Aku pilih percaya, aku tetapkan hatiku selalu percaya, memegang janji-Mu, sampai belas kasihan Tuhan dinyatakan, kemurahan-Mu dinyatakan. Sebab Kaulah yang setia, tak pernah meninggalkanku, setia padaku, setia pada janji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, aku mau percaya, aku mau tetap percaya, memegang janji-Mu, sebab Engkau setia, Engkau takkan pernah ingkar janji Tuhan. Hallelujah. Yes Lord Jesus. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memberikan atau membagikan sharing motivasi untuk kita. Kenapa saya katakan sharing motivasi? Karena kalau tema-tema yang baru gak ada gitu, karena gak ada yang baru yang sebetulnya saya sampaikan dari dulu gitu ya, selalu dengan tema dan goal yang sama gitu, sekalipun dengan angle-angle yang berbeda. Kemarin lusa atau kemarin gitu, saya baca firman, rema yang saya dapatkan pesannya sama dengan sharing saya dari dulu, bahkan baik sharing dalam bentuk posting, tulisan maupun video gitu ya. Saya baca di Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini berbicara tentang apa? Ketaatan. Ketaatan total gitu ya. Ayat 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika
engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditentukannya. Sama, berbicara tentang ketaatan, kesetiaan, dan konsistensi. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Ya, memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Berbicara tentang apa lagi? Ketaatan. Dilanjutkan di ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi ini kan pesannya sama. Ini nggak perlu diulas panjang lebar karena uh, pesannya sama gitu. Bagi saya secara sederhana mau katakan bahwa memang Tuhan hanya mau mengarahkan kita pada ketaatan. Titik. Gak pada yang demandnya Tuhan supaya pinter teologi, pinter berdebat gitu ya. Justru itu kalau udah ngerti ya hati Tuhan dari pembacaan firman Tuhan, maka sebetulnya akan punya perasaan keprihatinan yang sama dengan diri saya terhadap fakta orang Kristen kebanyakan gitu. Beberapa hari yang lalu ada seseorang yang berkata-kata yang tidak pantas kepada saya gitu ya, macam-macam lah, nuduh penyesatan lah gitu ya. Rasanya orang ini baru baru lihat uh, uh, video saya awal ini, malah awal 2000, ya awal 2000 rasanya ya. Jadi udah 2 tahun yang lalu, ketika orang-orang yang sakit hati, yang tersinggung, menyerang diri saya gitu ya. Lalu bilang pengajaran saya penyesatan gitu. Dan selalu orang menyerang diri saya itu dalam hal ketaatan keuangan. Padahal kalau para sahabat dan saudara uh, bisa me, apa ya, memahami pikiran saya gitu. Apakah saya nggak sangat takut mengajarkan sesuatu yang tidak ada dasar firmannya? Apakah saya cari mati di sini gitu ya? Nah, cuma bagi saya selalu kembali pada apa yang Yesus katakan, bahwa orang Kristen itu yang sungguh-sungguh itu nggak banyak. Itu dikonfirmasi dengan beberapa kesaksian. Paling cuma 20% yang memang benar-benar mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu kan kecil sebetulnya angka 20% itu. Dan angka 20% itu setara lah dengan pernyataan Yesus yang berkata bahwa orang Kristen itu lebih cenderung memilih jalan yang mudah, pintu yang uh, uh, lebar, dan jalan yang luas. Tapi kata Yesus, ini bukan kata para rasul, kata Yesus, itu menuju kepada kebinasaan. Nah, dalam hati saya berpikir gini, sebetulnya orang ini sedang menunjukkan siapa dirinya kepada saya, ya kan? Jadi kalau para sahabat sudah sampai pada tahap kedewasaan rohani seperti saya, kan sebetulnya uh, uh, dia sebetulnya nggak cuma kasih tahu saya bahwa dia nggak mau taat dengan ketaatan keuangan. Dia sebetulnya mau kasih tunjuk saya juga bahwa dia nggak bisa juga menjaga perkataannya. Padahal kan kalau kita udah belajar firman Tuhan, bagaimana kita harus berkata-kata. Perkataan yang membangun,
yang memotivasi, yang mendatangkan damai sejahtera, bukan perpecahan, bukan perselisihan gitu ya. Kata-kata yang syukur, yang menunjukkan kasih pada sesama gitu ya. Eh, eh, itu yang harusnya kita lakukan. Tapi orang ini sebetulnya dia nggak ngerti saya, kalau saya ini nggak suka membicarakan hal-hal yang tidak penting gitu ya. Jadi dia coba mau menyerang saya, ya saya blokir aja orangnya. Itu kan cara yang paling tepat gitu ya, daripada saya merespons roh jahat dari ya roh jahat dari iblis lah, dari induk daripada roh-roh jahat itu, eh, daripada saya memberikan peluang untuk panas hati kan. Nah, eh, saya blokir orangnya. Nah, jadi tadi kan saya katakan bahwa semuanya sebetulnya maunya Tuhan dari zaman Musa, kita pada ketaatan, bukan jago teologi ya, pinter berdebat, tahu tahu banyak, rajin atau aktif pelayanan, bukan. Di atas semuanya itu adalah obedience, ketaatan. Dan kalau saya ikutin daging saya ya, kalau kayak hadapin orang seperti kemarin gitu ya, betapa gak enaknya sebetulnya hidup dalam pelayanan. Mau tuntun orang pada ketaatan, malah orang eh, menyerang balik, memfitnah gitu ya. Tapi saya ingat Yesus yang dituduh oleh orang-orang Farisi, katanya kamu, dia itu melepaskan eh, roh-roh jahat dengan kuasa Beelzebul gitu ya, dengan ya Beelzebul atau Beelzebul sih. Nah, Yesus pun digituin kan, diserang, di difitnah, dituduh macam-macam gitu ya. Selain kita tahu sendiri tentang pengorbanannya yang mulia, yang yang harus menderita sengsara gitu ya. Itu kan karena Tuhan datang untuk kebenaran. Juga selain daripada sang guru yang mulia ini, juga tentang Paulus yang juga dituduh macam-macam. Bahkan zaman sekarang oknum-oknum hamba Tuhan tertentu kan diserang juga kan oleh orang-orang yang memang nggak mau taat gitu. Jadi justru orang-orang yang di lingkaran kita yang mencoba buat perpecahan, itu sebagai tanda bahwa sebetulnya dia bukan pelaku firman. Tadi saya katakan bukan cuma eh, ketaatan dalam satu hal misalnya, eh, tapi juga dalam hal lain. Saya itu sangat kuat untuk eh, 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 mengerti tentang dasar firman Tuhan, tentang kan kayak tadi kan saya baca, Tuhan menghendaki kita taat pada segala perintahnya, setia dan konsisten gitu. Yakobus Yakobus 2:10 juga kan sudah jelas bagi kita, kalau orang mau menuruti firman Tuhan tapi mengabaikan satu yang lain, dia juga kan jadi pelanggarnya. Dan dalam prinsip saya ya, gak ada salahnya menuruti semua yang tertulis dalam firman Tuhan. Sekalipun kata orang, oh itu kan tafsir-tafsir inilah kan suka begitu ya. Saya secara sederhana mengerti gini loh. Kayak Paulus aja, para rasul aja nggak terlalu permasalahkan teologi ya tuh. Mereka mengajar berdasarkan firman Tuhan. Sekalipun secara, contohnya gini nih. Kalau misalnya sekalipun secara ilmu tafsir teologi ya, eh, yang berasal dari pemikiran manusia, misalnya contoh memberi itu eh, eh, salah gitu, tapi kan dalam hitungan Tuhan nggak salah, karena siapa memberi akan menerima, siapa yang menabur akan menuai gitu. Jadi nggak akan ada yang salah dengan uh, uh, kebenaran firman Tuhan. Ilmu tafsir bahkan bisa salah karena itu kan pemikiran manusia gitu. Jadi uh, kalau saya hadapin orang-orang seperti ini, hanya prihatin gitu ya, hanya prihatin, kasihan kalau pikirannya udah disesatkan seperti itu. Akhirnya dia merasa benar sendiri, berpendirian sendiri. Akhirnya bukan bukan kebenaran yang dikejar, bagaimana dia menjadi saudara yang menjaga perdamaian, tapi kan justru
perpecahan gitu. Nah, itu adalah orang-orang kelompok yang memang gak ngerti kebenaran. Kalau kita baca firman Tuhan, kita ngerti bagaimana kita harus taat, bagaimana kita harus bersikap gitu ya. Bagaimana kita harus harus uh, menjaga perdamaian gitu. Nah, di dalam pelayanan ini lagi-lagi ditekankan hanya mau arahkan kita pada ketaatan. Bahkan sebetulnya kalau dalam pikiran saya ya, orang-orang yang di antara kita pun, bahkan sahabat setia pun, tahu sebetulnya taat itu harus seperti apa ukurannya. Tahu sebetulnya. Dan sebetulnya dia setuju-setuju aja sih. Tapi masalahnya apa? Niat itu yang tidak ada. Nah, makanya di dalam sharing motivasi ini, itu kan tadi saya pengantar ya tentang uh, pengantar daripada sharing motivasi kali ini. Makanya pada kesempatan ini saya berbicara tentang perlunya mengalami Tuhan gitu. Uh, yang paling utama dalam kekristenan itu adalah mengenal Tuhan. Itu kan yang Tuhan katakan dalam firman-Nya bahwa itu yang kusukai gitu. Kalau kita mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita bisa describe and testify. Kita bisa menggambarkan Tuhan, kita bisa menyaksikan tentang Tuhan, tentang kebesarannya, kasihnya, kuasanya. Ilustrasi sederhana aja, kalau orang sudah mengalami, merasakan nikmatnya nasi goreng misalnya, uh, dia akan punya cerita tentang uh, rasa, punya punya uh, punya kesan dengan pengecapan rasa itu, dan ada ketertarikan gitu. Nah, itu sebetulnya yang paling penting dalam dalam kekristenan gitu. Bukan jagonya teologi kayak tadi, hebatnya tafsir, jagonya berdebat. Itu tidak, bagi saya ya, itu tidak penting. Karena yang utama adalah selain kata Paulus mengarahkan orang, menuntun orang pada ketaatan, tetapi juga sebetulnya pada pengenalan akan Tuhan itu lebih utama. Memiliki pengalaman tentang Tuhan, kesaksian tentang Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Dan ini menjadi ukuran ukuran keberhasilan seseorang dalam mengikut Tuhan, dalam kekristenannya menurut saya pribadi ya. Sebab gini, orang bisa saja taat ya. Ada seseorang yang pernah di dalam uh, uh, komunitas kita, saya nggak sebutkan namanya. Uh, saya yakin apa yang dikatakan just positive thinking gitu ya. Dia taat dengan A, B, C, D gitu ya. Tapi yang saya rasa dengan saudara ini dari awal, ada problem yang besar di dalam hatinya. Uh, Orang bisa saja taat karena oke, ngerti ngerti gitu ya, ngerti itu hukum Tuhan. Kan kita harus harus misalnya menjaga perkataan kita, nggak boleh ngomong kotor loh segala macam, nggak boleh ngomong kebun binatang gitu ya. Nah, kalau ketaatan hanya berdasarkan pada pengertian, maka itu hanya sebatas eh, ketaatannya itu karena aturan gitu. Dan kalau orang dalam menjalankan kekristenannya, dalam hal ini mengikut Tuhan, hanya sebatas uh, keterikatan pada peraturan, ya itu sih sudah bagus ya, apalagi taat atau taat itu sudah bagus. Tapi saya sangat yakin, saya berani katakan bahwa Tuhan gak cukup puas dengan itu. Karena ada dasar firman-Nya tadi, Tuhan mau kita mengenal Dia dengan baik, mengalami Tuhan dan merasakan bersaksi tentang Tuhan. Nah, kalau orang sudah sampai pada tahap ini,
dia tidak hanya menjalankan kekristenan itu karena berdasarkan aturan, taat karena aturan, udah ada tertulis, apalagi cuma rutinitas gitu ya. Tapi dia dia akan ada meluap-luap air air kehidupan dari hatinya. Akan ada hal yang diubahkan, ada hal yang dipulihkan. eh, Seperti ilustrasi sederhana saya tadi, akan ada ekspresi rasa tentang Tuhan itu di dalam setiap langkah hidupnya. Sehingga mengikut Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat uh, menggairahkan. Dalam ya pengiringan saya kepada Tuhan, saya ceritakan yang belakangan ini gitu ya. Kalau saya sekalipun ini bukan bukan cerita baru gitu ya. Kalau saya lagi terlalu capek atau mungkin eh, tekanannya terlalu berat di atmosfer, satu yang saya berkomitmen adalah tidak akan pernah eh, menyerah untuk tidak membangun manusia roh dan juga memuji menyembah Tuhan. Di grup admin saya bagikan pujian penyembahan, rekaman pujian penyembahan untuk hari Kamis, yang hari Kamis kemarin gitu ya. Nah eh, itu eh, kata Buan itu panjang juga, apa, rekaman pujian penyembahannya. Itu adalah porsi standar dalam memuji Tuhan bagi saya. Jadi itu 45 menit itu durasi memuji Tuhan. Padahal sebelum memuji Tuhan biasanya at least 15 menit saya berdiam diri dulu, bereskan uh, uh, pikiran saya dulu supaya hati, pikiran dan tubuh saya duduk bersama-sama gitu ya. Jadi itu aja dari persiapan sampai penyembahan udah 1 jam gitu. Belum lagi yang menantikan Tuhan, belum lagi menikmati hadirat Tuhan gitu ya. Saya saksikan ini dan ini sebetulnya harapan terbesar saya loh, daripada harapan terbesar saya lebih daripada ketaatan ABCD gitu. Karena kalau udah sampai pada tahap ini, kita itu nggak merasa perlu lagi untuk ini akan perintah ketaatan, nggak perlu, karena yang ada adalah kerinduan, kerinduan untuk bagaimana uh, Tuhan berkenan gitu. Saya sudah pernah bilang juga kalau namanya berdoa panjang-panjang itu bukan tipikalnya saya gitu ya. Tapi saya berdoa gitu. Yang paling utama dalam hidup saya, dan sampai hari ini saya rekaman hari hari Rabu sore, ada gairah, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan baru, semakin mengasihi Tuhan gitu ya, semakin mempersembahkan hari-hari saya itu benar. Itu yang paling aku rindukan, benar, berkenan, hidup jujur di hadapan Tuhan gitu ya, ngerasain Tuhan gitu. Itu adalah dampak daripada menjaga kerohanian. uh, Udah sering saya bagikan ayat firman Tuhan bahwa orang yang suka memuji-muji Tuhan itu kan akan mendapatkan kekuatan baru. Daud menjadi orang yang kuat karena dia suka memuji Tuhan. Daniel juga suka memuji Tuhan. Jadi saya sangat berani katakan bahwa salah satu faktor selain ketaatan mereka yang membuat Tuhan tertarik pada pribadi-pribadi ini adalah kesukaan yang komitmen diri untuk memuji-muji Tuhan, dan itu harus datang dari hati yang murni, maksudnya hati yang nggak dibuat-buat. Nah, bagaimana supaya nggak dibuat-buat? Bilang nasi goreng itu enak banget gitu, karena ada pengalaman pribadi, ada perasaan. Nah, orang kenapa kemudian mazmurnya minim, bahkan nggak punya mazmur untuk Tuhan, nggak punya puji-pujian kepada Tuhan? Karena apa? Nggak ada yang mendorong dari hatinya. Berarti belum mengalami Tuhan. Itu yang doa-doa saya yang terbesar, kerinduan hati saya yang terbesar kepada orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya layani gitu ya. Alamin Tuhan, alamin Tuhan.
Makanya orang-orang yang berangkat bersama dengan kita ya, rombongan yang belum begitu tertarik untuk mendengarkan sharing tentang Tuhan. Ya kalau saya perhatikan ya, kayak berapa kali diputar video, tapi kiranya memang saya salah gitu ya. Mungkin saja karena terkendala sinyal atau paket atau hal lain sehingga memilih untuk mendengarkan rekaman atau mendengarkan membaca ringkasan gitu. Kalau dari situ saya perhatikan betapa minimnya selera kebanyakan kita untuk mendengarkan sharing tentang Tuhan yang memotivasi, mengajar, mendidik, yang terus menuntun. Karena apa? Yang saya tahu belum belum pada mengalami Tuhan. Kebanyakan apalagi yang saudara di Big Internet ini belum mengalami Tuhan. Kebanyakan masih dalam kategori orang Kristen baik, orang Kristen yang baik gitu. Padahal kan harus naik ke situ, harus naik dari situ ya sampai mengalami Tuhan sehingga perjalanannya dalam mengikut Tuhan itu penuh penuh gairah gitu, penuh gairah. Saya sih rasakan di atmosfer ya, selera untuk mendengarkan sharing itu masih minim. Itu disebabkan karena belum mengalami Tuhan, belum mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, eh, ya belum mengalami Tuhan. Jadi orang, orang Kristen yang baik gitu, itu sebatas itu saja. Bagi saya orang seperti ini rawan eh, untuk apa ya, sangat ya rawan dalam perjalanan kerohaniannya. Bisa undur atau suam-suam gitu. Makanya jawaban buat saya bagi orang-orang yang memang udah baca firman, tapi mungkin juga nggak semua ya. Udah baca firman, udah sampai Elpar ke 50, itu kan ke 52 kan berarti kurang lebih 1 tahun, bahkan 1,5 tahun gitu ya. Kok malah eh, tiba-tiba nggak ada kabarnya gitu kan. Salah satunya itu tadi, nggak memiliki pengalaman dengan Tuhan, jadi perlu untuk mengalami Tuhan. Tadi juga saya katakan bahwa orang yang sudah mengalami Tuhan itu hatinya akan diubahkan. Orang yang udah mengalami Tuhan, si A dengan si B yang mengalami Tuhan, itu pasti ada kliknya. Sehingga kalau kayak kita di dalam komunitas ini, sekalipun di grup WA, itu akan ada kliknya. Nggak mesti ke saya, tapi terutama ya sahabat MTRC yang memang udah bertumbuh, itu pasti ada kliknya. Nggak seperti orang yang berada di dalam kerumunan tapi sendirian. Itu pasti ada yang belum beres di dalam hatinya. Entah mungkin eh gini loh, saya juga orangnya tipikal pendiam sebetulnya, orang yang introvert, yang yang eh aslinya seperti itu. Saya eh eh, nggak suka sebetulnya eh banyak ngomong gitu ya. Tapi karena ada tadi luapan tadi tentang siapa sih mau pendiam orangnya, mau kayaknya orangnya eh, kakuan gitu ya. Ketika mengekspresikan eh, kegirangannya kan pasti akan ada reaksi dong gitu ya, walaupun kaku gitu ya. Demikian juga ketika orang sebetulnya sama-sama punya pengalaman tentang Tuhan, kegairahan, pasti akan muncul gitu ya, akan ada respon yang muncul, yang terasa gitu, yang bisa disaksikan oleh semua kita di sini. Itu itu kalau seseorang udah ngalamin Tuhan. Tapi kalau orang hanya sekedar, oh berdasarkan pengertiannya harus ini, harus ini. Itu masih sebatas pemikiran. Eh, Ikut Tuhan menurut pemikiran. Beda seseorang ikut Tuhan karena pengalaman pribadi. Itu beda banget. Dan gak ada jenuh-jenuhnya kalau ikut Tuhan karena pengalaman pribadi. Tapi kalau orang hanya sebatas, apa ya, batas, apa istilahnya ini? Batas, ya eh, statusnya standar atau cuma normatif ya, mungkin kurang lebih seperti itu istilahnya ya.
ya dia cuma ikut Tuhan ya begitu-begitu aja karena biasa aja gitu, nggak ada performa yang 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 bisa dinikmati orang bahwa dia adalah seseorang yang luar biasa dalam persekutuannya dengan Tuhan. Ya kalau lagi ada tekanan, dia juga terkena tekanan, dia bisa terpengaruh gitu ya. Hal kecil aja kayak kemarin kita eh, tahun baru gitu ya. Apa sih salahnya namanya di komunitas saling mengucapkan dengan semangat selamat tahun baru gitu ya. Apalagi kalau ada yang baru mengucapkan selamat tahun baru, yang lama mesti yang merespons. Tapi kan yang saya perhatikan nggak seperti itu. Bahkan kita pun yang lama mestinya teladan gitu ya. Nah itu yang saya mau katakan bahwa minim pengalaman sama Tuhan. Minim. Jadi ikut Tuhan itu apa ter apa ya tertatih-tatih gitu. Karena apa? Sekalipun kita punya persoalan hidup, tantangan hidup, itu kan semua udah ditakar sama Tuhan. Jadi kalau kegairahannya, pengalaman pribadinya, selera dengan Tuhannya, persekutuan pribadinya melebihi tantangan itu, maka akan tetap aktif, akan tetap meluap gitu. Nah, jadi pada uh, sharing motivasi ini yang saya mau sampaikan. Kalau saya nggak sedang memberikan sharing baru, hal yang tidak bisa saya tinggalkan adalah memuji Tuhan. Sekalipun tekanan terlalu berat, tantangan hidup tidak mudah gitu ya. Memuji Tuhan adalah uh, sebuah keharusan dan kekuatan yang daripada Tuhan dari hadiratnya ketika memuji Tuhan itu memutarbalikkan keadaan sehingga nggak sehingga seolah tidak ada apa-apa. Itu yang orang Kristen yang ngalami Tuhan sama yang cuma normatif kayak gini. Yang cuma ikut, oh ya, udah dikasih tahu berkali-kali harus taat ini, taat itu, udah baca firman, ya cuma taat seperti itu. Saya sangat prihatin dan kalau hanya kekristenannya stagnan begitu bertahun-tahun. Sebab yang saya alami eh, nggak sebatas itu. Dan yang saya percaya tadi Tuhan mau kita lebih daripada itu. Kita nggak sangat lemah untuk menjalani masa-masa yang berat kalau kita punya kekuatan yang supranatural yang daripada Tuhan. Kalau saya bicara ketaatan, udah dari dulu. Bahkan sebetulnya kalau orang-orang yang sudah mengalami jamahan Tuhan, mengalami Tuhan itu harusnya eh, terus mengikuti sharing-sharing yang ada, baik di channel baru, bahkan channel lama gitu ya. Tapi ini yang disuguhkan saja pun kok kayaknya minatnya itu belum ada. Jadi belum punya pengalaman rasa tentang Tuhan. Ya mungkin cuma karena Kristen, agama Kristen. Ke gereja kan udah tahu kalau ke gereja, hari Minggu ke gereja. Sebatas itu, bagi saya itu sangat memprihatinkan. Harus yang sampai bisa berbinar-binar matanya ketika bercerita tentang Tuhan, mengalami Tuhan, bersaksi Tuhan. Harus sampai ke tahap itu loh. Supaya maksimal dalam pengiringan Tuhannya. Bagi saya akan berbeda nanti respons Tuhan ketika seseorang yang seperti ini bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Karena sudah ada keintiman, sudah ada keakraban, sudah ada persekutuan yang dalam, sudah ada uh, uh, pengalaman pribadi gitu. Hidupnya pasti diubahkan. Nggak hanya ikut Tuhan secara normatif saja. Lalu di sini juga saya mau uh, tambahkan di sini tentang orang orang masih tetap aja berbicara tentang hal-hal yang nggak penting gitu ya. Jadi selain yang tadi, orang yang tadi yang menyerang saya, ada juga orang yang udah pernah tanya saya uh, beberapa minggu yang lalu rasanya tentang vaksin. Nah, saya diamin berharap dia ngerti bahwa saya nggak bersedia menjawab. Tapi pas tahun baru kemarin dia bilang, selamat tahun baru Pak Atta. Saya ada pertanyaan loh Pak. Saya pikir dari bahasanya sih sudah
nggak enak, kayaknya maksa gitu ya. Tapi karena diucapin sama tahun baru, ya saya bilang saya nggak punya kompetensi ya bahas tentang vaksin. Karena dari dulu udah saya bilang, yang merasa yakin dengan kesehatannya nggak perlu divaksin, monggo, dan nggak usah merasa paling benar. Yang sudah divaksin juga eh, jangan juga merasa benar. Yang sudah divaksin nggak boleh menghakimi yang tidak divaksin, yang nggak divaksin nggak boleh menghakimi di yang udah divaksin kayak gitu. Itu hak pribadi gitu ya. Nah, orang ini juga sama. Eh, orang ini juga sama. Udah tahu seperti itu, dia telepon saya dari Messenger. Dan saya tahu dari bahasa-bahasanya ini sebetulnya mau 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 ajak saya berdebat gitu ya. Saya blokir juga. Nah, ini juga adalah hasil daripada orang yang nggak punya persekutuan yang dalam sama Tuhan. Bahkan yang memprihatinkan juga belakangan ini gitu ya, ada oknum tertentu, dan rasanya kalian juga tahu siapa dia gitu. eh eh buat juga video-video yang ini loh, yang kesannya itu mengundang keingintahuan orang gitu untuk eh, cuma sensasi gitu ya. Dalam hati saya berpikir, kasihan sekali ya, kasihan sekali. Orang kalau sudah berakar di dalam firman, lalu mengenal Tuhan, itu nggak akan seperti firman katakan, itu nggak akan terombang-ambing. Ya mungkin sekarang kalian juga bisa tahu, mungkin diklik sampai puluhan ribu gitu ya. Ada saja orang-orang memang yang masih masih punya uh, uh, ambisi seperti itu. Kalau kalian lihat video-video oknum-oknum hamba Tuhan yang saya rekomendasikan, bahkan kayak ibadah minggunya cuma ditonton ribuan atau sepuluhan ribu gitu ya, kalah klik dengan orang-orang yang punya motivasi memberikan sensasi dalam video-video YouTube-nya gitu. Kembali tadi saya katakan, kalau orang sudah mengalami Tuhan, lalu karena pengalaman itu punya pengenalan dengan yang baik dengan Tuhan, punya pergaulan yang baik dengan firman Tuhan, hanya dia pasti ngerti tujuan melayani itu apa, tujuan membuat konten rohani itu apa, tujuan menyampaikan uh, uh, konten rohani, entah itu uh, apapun dalam kategori rohani, itu tujuannya apa. Sebab tujuan memberitakan sebab tujuan membuat konten rohani sebetulnya memberitakan firman, yang endingnya adalah menuntun orang kepada ketaatan, menuntun orang sampai bertunangan dengan Kristus, dipertunangkan, sampai mereka ketemu, diantar sampai ini loh pengenalan sama Tuhan, persekutuan pribadi sama Tuhan, diberikan kesaksian-kesaksian. Sebetulnya sederhana dan semulia itu, gak ada yang lain. Tapi bagi saya yang sudah mengalami pengalaman pribadi sama Tuhan, tahu memang akan ada orang-orang yang memang sudah disesatkan oleh pikirannya. Belum belum lama banget lah, rasanya tahun 2000-an ya, atau mungkin 2001 kan ada juga oknum eh, oknum yang seperti itu ya, buatkan video yang macam-macam, yang kayak bahas tentang apalah perjamuan ya kalau nggak salah waktu itu ya. Udah di mana ceritanya sekarang? Nggak akan punya cerita. Dan saya mau katakan ini hanya menyasar orang yang nggak kuat pondasi kebenaran firman-Nya, terlebih nggak punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Yaitu adalah mereka yang memang nggak berdasar, jadi mudah diombang-ambingkan, mudah diombang-ambingkan. Giliran untuk menyaksikan yang kayak gitu-gitu, yang nggak berbobot gitu ya. Sorry ya, itu bukan kelas saya sama sekali ya. Kalau kalau YouTube rekomendasikan seperti itu, saya langsung pilih jangan rekomendasikan channel. Nggak mutu, nggak akan membangun orang, membawa kedekatan pada Tuhan, pada ketaatan. Tapi kalau coba ditanya, giliran baca Alkitabnya, kesetiaan dan konsistensinya untuk membaca firman, merenungkan firman, mendengarkan pengajaran-pengajaran,
Belum lagi berdoa. Berdoa sungguh-sungguh untuk orang-orang yang dikasihi. Berdoa untuk kota, untuk bangsamu. Berapa orang? Bisa dihitung dengan jari kali. Dan saya tidak akan pernah goyah dengan hal seperti itu. Makanya saya bilang, pengalaman pribadi yang sama Tuhan itu membuat kita menjadi berbeda. Berbeda baik secara karakter, pola pikir, sikap kita. Itu akan membuat kita berbeda. Bukan cuma dari semangat tadi. Mengikut Tuhannya pun seperti itu. Dan orang bisa rasa kok. Siapa yang membuatkan konten betul-betul mengajar orang memberitakan firman Tuhan atau motivasi lain. Dan orang yang mengenal Tuhan itu akan diberikan hikmat untuk membedakan sesuatu yang dari Tuhan apa enggak. Karena automatically, karena kalau kita punya pengalaman sama yang aslinya, punya pengertian dengan ya dari Tuhannya, maka sesuatu yang dari roh lain itu bisa langsung terdeteksi. Kembali saya katakan, perlunya mengalami Tuhan. Bukan cuma untuk kuat, untuk bersemangat, untuk tetap tangguh, gitu ya. Sehingga jalannya itu, performanya itu elok gitu loh. Nggak kayak up and down gitu, padahal udah bertahun-tahun. Tetapi juga untuk mensiasati, baik penyesatan, baik uh, pengajaran. Pengajaran yang dari firman Tuhan yang murni akan bisa dibedakan daripada konten rohani yang tahayul atau dongeng. Itu bisa dibedakan. Dan terlebih ya, itu tadi, damai sejahtera, sukacita, gairah, hati yang betul-betul ingin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kayak tadi misalnya ya, eh, masih kok kayaknya ada ngotot-ngototan, terus serang menyerang, itu berarti belum tahu hati Tuhan, belum tahu kebenaran seperti apa. Ya Kristen dia, perayaan Natal mungkin, tapi sebatas itu. Saya juga perhatikan ada sebuah channel yang uh, uh, yang juga saya pikir ya cukup naik daun gitu ya, pelayanan oknum hamba Tuhan ini. Kalau hari-hari paling cuma yang ikutin online itu ya, yang onsite kan biasanya rata-rata segitu jumlahnya. Tapi kalau yang online biasanya juga paling puluhan sampai seratusan atau ratusan gitu ya. Pas Natal, ibadah Natal, akhir tahun itu bisa sampai ribuan. Apalagi apa? Menghadirkan artis, entah itu artis rohani ataupun uh, uh, ya orang-orang dari dunia hiburan atau entertain atau uh, uh, ya orang-orang yang biasa di itulah di kamera gitu ya. Saya nggak sedang menyoroti pelayanan hamba Tuhan yang luar biasa ini. Saya kembali lagi pada menyoroti perilaku orang Kristen. Kalau yang kayak gitu-gitu, uh, motivasinya kalau untuk menyaksikan yang sesuatu yang menyenangkan aja gitu ya, kan cuman kita mau lihat. Dulu juga kayak gitu, ada pernah fenomena perayaan Natal 10 tahunan yang lalu kayak gitu, undang-undang artis. Saya tidak sedang menyoroti atau menyalahkan artisnya, enggak, perilaku orang Kristennya yang cenderung maunya Kristen itu ya begitu. Kalau pas Natal rame, ya amin, haleluya, untuk keselamatan, untuk anugerah, untuk kedamaian, untuk yang lain-lain. Tapi kalau udah giliran uh, bertekun membaca firman, bertekun dalam berpuasa, berdoa untuk orang kasih, untuk kota di mana kita berada, itu sangat jarang mencarinya. Padahal itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan cari. Dan kiranya orang Kristen dalam kategori ini pun disamakan oleh Tuhan. Tapi kan Tuhan udah punya firman yang untuk kita jadikan pegangan. Sedikit saja yang akan masuk surga. Mereka yang benar-benar bersungguh hati, mau kenal Tuhan, mau bersungguh-sungguh menjadi pelaku firman, ingin mengenal Dia siapa. Bukan hanya sensasi-sensasi kayak perayaan Natal, kan ada diundang uh, 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 public figure mungkin gitu ya, atau orang-orang ternama.
Atau mungkin hanya sukanya dengarkan pesan Tuhan ini, nubuatan Tuhan begini begitu gitu ya. Sekarang kalau udah dengarkan itu, dalam hati saya gini loh, pikiran saya. Setelah itu ya udah, habis itu dibawa tidur. Nggak ada satu eh, eh, dampak positif di dalam dirinya. Pastilah ada satu dua yang kemudian mencari Tuhan gitu ya. Tapi pada dasarnya bukannya konten-konten seperti itu bukan membangun pada iman, pada ketaatan, pada kesetiaan, beban pada yang terhilang. Ya hanya sebatas segitu aja. Dan itu hanya disukai seleranya orang-orang yang memang nggak punya uh, ketertarikan dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang 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 serius gitu ya, terlebih ketaatan. Bisanya yang cuman kayak gitu-gitu doang. Bagi saya itu sangat memprihatinkan. Tapi Yesus sudah bilang, kekristenan yang seperti itu lebih banyak. Nah di sini uh, saya punya pelayanan dan panggilan itu sangat teguh. Sekalipun ya, sekalipun kita saksikan sendiri gitu ya, ada orang-orang yang kayak tadi misalnya udah lakukan par sampai 50 kali, udah lama sebetulnya, udah 1 tahunan bersama dengan kita. Tiba-tiba kok kayaknya nggak ada chemistry-nya dengan kita gitu ya. Tak akan melemahkan semangat saya dalam melayani Tuhan. Hanya satu di dalam otak saya. Kalau memang udah satu satu jiwa, satu rasa, itu pasti klik dan akan terikat selamanya. Karena punya selera yang sama kan, punya taste yang sama, punya tujuan yang sama, punya pikiran pikiran yang udah kebuka sama-sama, pemikirannya itu udah sama, udah sinkron, udah satu goal gitu. Jadi uh, saya akan teguh untuk melakukan uh, panggilan saya di dalam pelayanan, bahwa itu yang saya cari, itu yang saya membuat saya bukan cuma diubahkan tapi bergairah dalam mengikut Tuhan. Dan doa-doa saya seperti yang tadi saya katakan, saya rindu, dan dalam doa-doa saya itu begitu. Setiap kita itu mengalami Tuhan. Jangan cuma ikut Tuhan secara normatif karena oh udah tahu diajarin tentang ketaatan ABCD terus lakukan itu. Itu nggak lebih, itu tidak lebih harum di hadapan Tuhan ketimbang punya pengenalan yang baik dengan Dia, punya persekutuan yang manis, punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Karena pengalaman pribadi itu yang selalu membuat kita terkenang akan Dia, tergila-gila sama Tuhan, terpesona dengan Tuhan. Kejar itu. Kalau cuma karena normatif, nggak betul-betul menyediakan waktu sama Tuhan, nggak mengalami Tuhan, oke, katakan dia bertahan dalam pelayanan ini, melakukan semuanya. Tapi kan itu tidak wangi di hadapan Tuhan. Harus yang lebih daripada itu. Itu yang kita kejar dalam 2021. Alami Tuhan. Kalau udah alami Tuhan, tadi saya udah bilang, mau taat ABCD yang ada dalam firman Tuhan itu juga nggak berat. Karena semuanya udah ada dari dorongan hati. Tapi kalau belum mengalami Tuhan, ikut Tuhan cuma karena normatif, jadi orang Kristen yang baik, semuanya itu apa ya? Motivasinya juga biasa, bukan karena supaya Tuhan senang, supaya saya berkenan, bukan itu. Ya cuma kasih karena ya harus taat gitu ya. Gak dengan keharuman, motivasi yang mengharumkan bagi Tuhan. Kiranya setiap kita yang mendengarkan sharing motivasi ini dibuat mengerti ya oleh Roh Kudus, kemudian kita berubah, tetap menjaga gairah. Tadi kan saya udah bilang kalau soal ketaatan sudah dari kemarin saya udah bagi, bahkan dari sejak channel lama, tentang kesetiaan, konsistensi. Sekarang pilihannya di dalam diri kita. Tetap lakukan itu apa enggak? Tetap berpuasa, tetap, padahal puasa yang kita tetapkan kan kurang lebih cuma setengah hari. Tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan. Apakah cuma normatif lakukan itu semua? Itu nggak cukup menarik buat Tuhan. Itu nggak harum, nggak wangi di hadapan Tuhan. Harus datang dari gairah.
harus datang dengan cinta, harus datang dari ketagihan. Itu kerinduan saya. Kalau orang sudah seperti itu, dia akan tangguh, dia akan memberkati, masalah apapun yang datang nggak terlalu terpengaruh gitu ya. Tetap dia bisa dinikmati oleh orang-orang sekitarnya. Kejar itu. Karena itu yang saya pertahankan dan terus lagi-lagi more and more untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, takut akan Tuhan lebih lagi, lebih berkenan. Itu yang saya kejar dalam kehidupan saya. Jadi jangan cuma ikutin Tuhan dengan cara normatif seperti itu. Mungkin belas kasihan Tuhan akan ada karena dia udah belajar tapi kan bukannya kita harus mempersembahkan hidup, nafas, setiap gerak kita, sikap dan perilaku kita itu yang harum di hadapan Tuhan. Selain untuk menyenangkan hati Tuhan, tentu ada timbal baliknya untuk kita, sesuatu yang wow, yang lebih daripada yang standar kita akan dapatkan nanti daripada Tuhan. Nah, kiranya kita termotivasi setelah mendengarkan sharing ini. Jangan kalau udah disiramin seperti ini baru kayak termotivasi beberapa hari atau cuma hari ini, besoknya kembali lagi berperilaku yang sama. Itu kan berarti sebetulnya dia nggak punya telinga yang mendengar, dia nggak taruh nilai-nilai rohani itu di dalam hatinya. Bagi saya itu sangat memprihatinkan gitu, karena saya mau kita semua punya nilai yang tinggi di hadapan Tuhan gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Kiranya jadi motivasi buat kita untuk mendorong kita lebih lagi mengejar kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, mengejar pengalaman pribadi dengan Tuhan, supaya kita jadi orang Kristen yang berbeda. Pasti terus ada aliran-aliran hidup, nggak kayak orang sebentar semangat sebentar enggak gitu. Itu akan berbeda. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu terus akan daunnya akan tetap hijau gitu ya, ada buahnya yang bisa dinikmati orang, akan bisa 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 tetap merasakan orang lain bisa mendapatkan kesegaran dari dirinya. Itu yang berbeda dari orang yang sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat per Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Hanya satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Hanya satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Aku pilih percaya, aku tetapkan hatiku selalu percaya, memegang janji-Mu sampai belas kasihan Tuhan dinyatakan, kemurahan-Mu dinyatakan. Sebab Kaulah yang setia, pernah meninggalkanku, setia padaku, setia padaku.
pada janjimu. Tetap percaya, memegang janjimu, sebab engkau setia. Engkau takkan pernah ingkar janji Tuhan.